Meskipun banyak yang hujat, ternyata Samsung Galaxy S25 Ultra ini tuh nggak jelek-jelek banget loh. Meskipun memang bukan yang terbaik ya, tapi buat saya pribadi, S25 Ultra ini tuh juga sulit buat nggak direkomendasiin. Dan ini dia pengalaman saya bersama Samsung Galaxy S25 Ultra selengkapnya. Perbedaan paling menonjol di Samsung Galaxy S25 Ultra ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya, S24 Ultra ada pada desainnya. Samsung Galaxy S25 Ultra tahun ini punya bahasa desain yang lebih boxy, punya sisi yang tegas mengkotak, mirip versi reguler dan plusnya, serta punya ujung yang sedikit membulat. Feel genggamnya cukup nyaman, apalagi dia punya bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan S24 Ultra pendahulunya. Untuk materialnya masih sama, dia menggunakan bezel berbahan titanium yang diklaim lebih baik dari titanium yang ada di S24 Ultra sebelumnya, dan menggunakan kaca untuk bagian depan dan belakangnya. Buat saya perubahan pada segi desain ini adalah keputusan yang bagus karena saya pribadi suka dengan desain yang dibawa sama Samsung Galaxy S25 Ultra. Meskipun banyak juga yang bilang kalau desain S24 Ultra lebih bagus dibandingkan dengan S25 Ultra ini. Balik lagi kalau soal desain pasti sangat subjektif. Dari segi layar dia masih sama aja kayak yang dipakai sama Samsung Galaxy S24 Ultra. Yang beda cuma ukurannya yang naik 0,1 inci karena bezelnya yang semakin menipis. Yang paling menarik dari layarnya ada di anti-reflektif yang dibawa sama S25 Ultra ini. Yap, ini emang bukan inovasi baru yang dibawa sama Samsung. Tapi jelas ini inovasi yang sangat bagus yang dibawa sama Samsung di series Ultranya. Bergeser ke chipset, Samsung Galaxy S25 Ultra ini hadir dengan Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang otomatis bisa dibilang chipset yang terkencang yang dibawa sama Sinaga di tahun 2025 ini. Dan buat saya pribadi selama pakai S25 Ultra ini chipsetnya cukup adem, cukup powerful dan sangat nyaman digunakan sehari-hari, bahkan untuk main game-game udah pasti sangat nyaman dan sangat adem rasanya. Menggunakan SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy dengan pabrikasi 3 nanometer yang dipadukan dengan RAM 12 GB dan pilihan storage 256 GB, 512 GB hingga 1 TB dengan UFS 4.0 jelas udah aman buat kebanyakan orang. Buat kebutuhan harian seperti chatting, sosmed, multimedia bahkan gaming berat sekalipun aman. Pasti bisalah dia libas dengan sangat baik. Kalau bergeser ke kamera, secara hardware memang tidak banyak yang berubah hanya di lensa ultrawide-nya aja, kini hadir dengan resolusi 50 megapiksel, tapi buat lensa lainnya masih sama. Tapi karena dia pakai chipset yang baru yaitu adalah Snapdragon 8 Elite, otomatis pemrosesan foto dan videonya tuh lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Dan untuk di S25 Ultra ini, saya ngerasa peningkatannya cukup terasa. Masih menggunakan setup 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie, Samsung Galaxy S25 Ultra ini nggak ngasih upgrade yang signifikan dari sisi hardware. Tapi bukan berarti hasil foto atau videonya sama aja kayak hasil foto atau video S24 Ultra ya. Mengingat chipsetnya baru dan lebih powerful, otomatis pemrosesan gambarnya juga akan lebih baik. Ditambah software yang lebih matang yang pastinya akan ada improvement untuk hasil foto dan videonya. Untuk sampelnya bisa disimak di cuplikan berikut ini. Tone warna ciri khas Samsung yang gonjreng dan sangat eye-pleasing, auto ready to upload ke sosial media. Bahkan untuk kecepatan shutternya juga ada peningkatan ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Meskipun nggak bagus banget dan bukan yang terbaik, karena masih sering terjadi miss atau blur kalau mengambil gambar objek bergerak atau kondisi bergerak. Tapi dia hampir selalu berhasil ambil foto yang cakep di berbagai situasi. Baik itu banyak cahaya dan minim cahaya. Ya udah cukup lah ya buat digunakan sehari-hari.
Untuk kamera selfie-nya juga masih sama. Dari segi hardware nggak ada berubah dari generasi pendahulunya. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera utama dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Resolusinya 4K di 60 fps. Ini handheld, dan gimana kualitasnya, warnanya gimana, stabilisasinya gimana, dan dynamic range-nya juga gimana. Silahkan dinilai sendiri. Oke, ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Resolusinya di 4K 60 fps. Bagaimana kualitas gambarnya, bagaimana stabilisasinya, dan bagaimana dynamic range-nya ya. Kita akan lihat di belakang seperti ini. Untuk hasilnya seperti ini, silahkan dinilai sendiri. Dan audionya juga langsung direkam menggunakan si Samsung Galaxy S25 Ultra. Tahun ini nilai jual utama dari Samsung masih AI ya, masih sama aja kayak tahun lalu. Tapi memang untuk AI-nya sendiri ada improvement, ada peningkatan, dan ada hal-hal baru yang ditawarkan di Samsung seri terbaru di S25 series ini. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah fitur AI-nya ini tuh benar-benar kita butuhin? Kalau harus saya list, fitur AI yang dulu dikenalin pertama kali di Samsung S24 Ultra udah pasti ada juga ya di S25 Ultra ini. Saya bisa bilang kerjasama antara Samsung dan Google sangat bagus. Karena semua fitur AI yang diperkenalkan pada Pixel 9 sekarang hadir juga di S25 Ultra ini. AI Audio Eraser. Fitur ini memungkinkan kita menghilangkan atau meredam noise yang ada pada audio di video yang kita rekam. Dengan teknologi AI yang dibawanya, dia mampu memisahkan mana yang suara, mana yang noise, mana yang musik, dan kita bisa atur nih, mana yang mau kita naikkan dan redamkan. Ini menarik. Kemudian di sisi foto, dia punya fitur untuk memilih ekspresi pada wajah kita setelah foto itu diambil. Hal menarik lainnya di Samsung Galaxy S25 Ultra ini yang saya rasain adalah kualitas speakersnya. Speakers di Samsung Galaxy S25 Ultra ini tuh bagus banget. Saya bisa bilang ini adalah speakers terbaik yang ada di sebuah ponsel. Bahkan di iPhone aja tuh saya bisa bilang masih kalah ya, masih lebih bagus di Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Dan untuk fitur lainnya ya yang hadir di S25 Ultra ini yang menurut saya yang cukup lebih baik adalah ya di AI-nya. Tapi ini balik lagi sebenarnya di kebutuhan kita masing-masing. Apakah fitur AI yang dibawa sama Samsung Galaxy S25 Ultra ini tuh benar-benar kita butuhin atau enggak gitu. Dan memang saya ngerasa bahwa fitur-fitur AI yang dibawa sama Samsung Galaxy S25 series ini tuh kayaknya nggak semua orang akan pakai fitur tersebut gitu ya. Dan untuk ketahanan baterainya saya masih bisa bilang ini cukup aja, bukan yang terbaik memang. Dapat SOT 6 hingga 7 jam tuh udah lebih dari cukup ya buat di sebuah handphone kelas flagship ya. Dan memang untuk di handphone Samsung Galaxy S25 Ultra series ini sebenarnya saya berharap ya Samsung tuh bisa kasih teknologi baru yang sekarang udah dibawa sama beberapa brand handphone keluaran Tiongkok ya, yaitu adalah baterai berkapasitas yang tinggi dengan teknologi silikon karbon ya gitu. Dan harusnya di S25 series yang bongsor seperti ini tuh mungkin bisa masuk baterai berkapasitas 6000-an mAh gitu, tapi ini masih pakai 5000 mAh. Untuk pengecasannya juga masih sama di 45 watt. Ya mungkin memang bukan yang paling lambat ya, tapi juga bukan yang tercepat. Jadi ini tuh berada di tengah-tengah, dan memang Samsung terlihat sangat lamban ya buat mengembangkan atau meningkatkan fitur di baterai dan juga di pengecasan. Selain itu untuk One UI seri 7 atau One UI 7 berbasis Android 15-nya ini sudah sangat nyaman. Buat saya pribadi sudah cukup nyaman, apalagi saya dulunya pakai iPhone, sudah terbiasa dengan iOS, jadi pindah ke Samsung ini tuh tidak terlalu banyak merasakan perubahan yang signifikan yang saya rasain, karena secara tampilan, secara user interface ini tuh mirip-mirip aja. Jadi sudah sangat oke lah di One UI 7 ini, meskipun kelihatan sangat mirip banget sama punyanya Apple ya dengan iOS, tapi ini udah lumayan oke. Dan itu dia pengalaman saya bersama S25 Ultra. Terima kasih buat kamu yang udah nonton, dan menurut kamu gimana? Apakah S25 Ultra ini tuh menarik dipakai di tahun 2025 tahun ini? Atau mungkin lebih baik ya pakai bawahnya aja di S24 series, karena mungkin upgrade-nya nggak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan S24 series. Atau mungkin kita pindah ke handphone keluaran Tiongkok yang punya kamera lebih bagus lagi, lebih superior lagi, karena
nanggung banget gitu. Samsung S25 Ultra sebenarnya udah bagus banget sih ya, nggak jelek juga kualitas kameranya, tapi kayak kenapa sih nggak bisa improve kameranya tuh, padahal punya potensi buat di-improve lebih bagus lagi, tapi kenapa kayak masih ditahan-tahan gitu sama Samsung, dan sehingga bikin Samsung keluaran terbarunya ini tuh upgrade-nya tuh kayak nggak terlalu signifikan gitu. Tapi ya itu dia tadi, Samsung tetap Samsung ya, dengan UI-nya yang enak dan udah punya pasarnya sendiri gitu ya, meskipun dijual di harga yang cukup fantastis di 20 jutaan lebih gitu ya, tapi masih tetap laku gitu, masih tetap banyak juga yang pakai, banyak juga yang cari, banyak juga yang beli gitu. Dan itu dia, untuk ngeluarin uang di atas 10 juta, orang mau beli handphone kelas flagship ya pasti jatuhnya kalau nggak ke iPhone ya Samsung gitu ya. Itu yang udah pasti, udah sering banget kita dengar di Indonesia. Dan gimana pendapat kalian untuk Samsung S25 Ultra ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Akhirnya Arifin pamit, terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.